wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kami ini berada di pertemuan dua sungai sebenarnya. Cuma kita bisa ngebayangkan bagaimana pertemuan Majma'ul Bahraini di surat Al-Kahfi ayat 60. Dari kisahnya Musa akan bertemu dengan orang soleh, ada yang mengatakan dia Nabi Khidir. Dan di situ terjadi salah satu mukjizat ikan yang berbeda jalannya ya. Jadi ikan dia sebagai lauk dan sebagainya, lalu dia berbeda jalannya dengan seperti biasanya. Dan mungkin kira-kira seperti inilah yang disebut dengan Majma'ul Bahrain. Jadi pertemuan antara dua kumpulan air ya. Kalau di sini ini sungai ini ya. Ini Sungai Cihideng di sini. Kita di Muara. Yang sebelahnya lagi adalah Sungai Cisadane. Lihat ke sebelah sana. Dan bisa saja model layar beginian itu begitu juga ya. Ada satu pertemuan antara air dengan yang berbeda, tapi tidak menyatu. Kalau ini menyatu ya, kasus seperti ini menyatu. Dan biasanya di sini banyak ikan ya segalanya. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian dari sumber daya alam yang harus kita rawat ya, bagian dari karunia berkah Allah pada kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa membayangkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berusaha mencari ilmu sampai bertemu dengan dua laut ya. Itu sih sebenarnya di terusan Suez ya, di daerah. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit demi sedikit kita terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertemuan dua sungai. Ya. Ada Sungai Cisadane yang besar, ibu sungai ini. Ya. Tambah dengan lagi nyuci lagi ngarit. Ini kita berjalan menuju Sungai Cihideng. Ternyata banyak sampahnya juga. Kok jadinya mademnya kesana? Tuh ada palus, ada hamam. Ada. Pak, ini Cihideng kan Pak? Sungai Cihideng. Oh, Sadane nih. Iya ya, salah ya. Muaranya di mana Pak? Ini. Oh. Ini Sungai Cisadane ternyata teman-teman. Nih. Jangan ikut deh, tungguin aja dia. Wah, no kayak ada itu tuh. Apa? Biawak tah? Tuh, no, pojok no. No pojok, Pak. Biawak, Pak. Tah. Bergerak begini tuh nah. Dekat batu teh ya. Batu mana? No, batu no pojok no. Oh, enggak ada. Ada tadi bergerak zing. Oh ya itu. Ada kan bergerak kan? Benar. Biawak tuh. Ya, apa? Susah ada lu. Oh, kita Iya tadi. itu gue langsung. Ini sungai yang membelah kota Tangerang. Ini Kak, Dek, yang membelah kota Tangerang ini. Ya. Oh, ini bekas-bekas sampah. Sampahnya macam-macam. Makanya jangan membuang sampah sembarangan ya, teman-teman. Nah, itu di sana. Coba lihat. Ada palus.
Wah, itu sedang membawa jala. Dia tebar. Ini Palu sedang menebar jala ke, ini sebenarnya kayaknya bagian dari sejenis apa ya, cekungan gitu ya di sungai nih ya, yang ada air tertahan di sana. Palu sedang merapihkan. Nah ini. Kayaknya apa nih? Tuh lihat. Nyangkut kali itu. Awam. Itu kita lihat. Dapat balus. Dia tebar lagi. Ini cukup berbahaya ya teman-teman, karena kita nggak tahu di dalam air itu ada apa. Tadi saya kelihatannya ada yang bergerak, kemungkinan biawak ya tadi itu. Untuk lemparan kedua belum berhasil. Dilempar lagi ya itu. Kita coba lihat. Di sini kalau kita lihat ya, ada sebelah kiri saya ini kampus IPB ya. Ini kampus IPB, itu lihat ada pos satpamnya di sana. Itu pos satpam kampus IPB. Sementara di pinggir ini memang ini langsung dari daerah Gunung Salak sana ya, Sungai Cisadane ya. Nih, kalau dia tidak banjir memang cenderung lebih jernih ya dibanding kalau lagi banjir, membawa banyak material. Nih kita lihat nih contoh-contoh material yang terbawa saat banjir ya. Ini apalagi masalah styrofoam. Styrofoam itu jadi masalah selain plastik. Ya ini kita lihat nih yang dibawa banjir. Berarti kalaupun banjir ini bisa sampai seatas ini nih. Kurang lebih bisa 1 meteran berarti ya. Lebih mungkin 2 meter ini. Bisa sampai di atas apa? Di atas gunung ini. Ada Imah. Apa kabar Imah? Sedang nonton ya. Dagangan jangan lupa ada dagangan ta, aya nu melita didinya. Meser naon. Sayur meureun. Dan
kalau kita lihat teman-teman, ternyata batu ini juga tersusun hampir kayak di semen jadinya ya, kalau saya lihat nih. Ini kayak di semen. Itu Paulus datang kemari. Ini ada cekungan-cekungan sini juga seperti kayak sumur nih. Inilah salah satu potret sungai di Indonesia. Baik Pak, alhamdulillah. Oke Ima. Nah ini coba kita lihat lagi. Di belakang Paulus tuh ada sedikit air terjun lah. Sebenarnya bukan air terjun, itu dari air sawah ya. Ini kita lihat Paulus lagi melihat-lihat. Udah lemparan yang keempat ini. Perlu kalian khusus untuk melempar itu, karena kalau enggak nanti bisa belibet, pabelit kalau bahasa sini. Itu Paulus. Kita coba lihat ini. Nah, ini contoh, ini tidak dibuat oleh manusia ini. Lihat ini bentuknya. Dan banjir itu bisa sampai tinggi. Itu sampai sini. Awas Mam, nanti kecebur kamu. Itu lihat Paulus sampai datang turun ke bawah, nyari naon tah teh. Turun rasa, ikut rasa ya. Kemana rasa nih? Sama satu lagi siapa nah yang di Kampung Jawa? Fadil. Kemana rasa sama Fadil? Pasti senang. Takutan ya? Oh. Pengen ya? Bagus ya rasa ya. Nah ini kita lihat dari atas. Ternyata itu ngapain sih Bang gitu-gituin? Barangkali ada ikan di batu. Oh gitu. Jadi dia apa namanya mengodok ya? Apa? Dia melindungi diri. Iya. Kadang ada memang hewan-hewan yang bersembunyi di balik batu, termasuk udang mungkin ya Paulus ya. Makanya ada ungkapan, ada udang di balik batu. Wah, berarti ada sesuatu gitu. Nah, yang dianjurkan memang kalau mencari ikan di sungai itu seperti ini, tidak pakai apa namanya Pak yang buat ngobat ya Pak? Racun ya gitu. Jadi ada sebagian masyarakat yang tak peduli dengan kelestarian lingkungan. Ketika dia memanfaatkan lingkungan, dia pakai yang buruk gitu. Di antaranya racun. Itu mah yang kecil-kecil juga mati ya Pak? Ya, jadi ini yang, nah kalau yang ini tidak apa-apa karena ini kan tidak mengganggu ekosistem. Terus ukuran jalannya juga lebar. Coba kalau kita lihat itu, yang kecil-kecil nggak kena itu, ya. Ada sekitar 2 cm kali itu ukurannya. Ini kita lihat lagi untuk lemparan yang kelima. Iya. Lemparan yang bagus memang membentuk kayak buletan gitu. Dan itu perlu kalian. Mam, situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa di situ. Sebelah sini boleh dah Mam. Pelan-pelan tapi ya. Tuh Mam. Siswa homeschooling kelas 3. Ya kalau homeschooling beginilah. Ya, pelan-pelan Mam. Tuh kita lihat Paulus. Bisa lah mau. Nah di sebelah sana ada semacam air terjun. Tapi bukan air terjun dari air ini ya, dia dari sawah ya. Nah itu. Ya ada semacam kayak air terjun, tapi bukan air terjun ini ya. Ya dari air sawah. Ini bentuk-bentuk sampah-sampah nih ya.
yang dilempar aja ke Sungai Cisadane ini. Itu. Di atas juga ada petani nampaknya tuh sedang ini bambu yang terseret-seret ya. Karena dia daunnya sampai turun ke bawah. Sampai ke sana kita lihat, dan di sini juga ada makhluk-makhluk lain tambahan, ada papatong ya, ataupun capung. Sebenarnya capung itu salah satu indikator alami juga untuk perairannya masih tidak terlalu tercemar ya. Di situ juga ada burung, kita lihat ya. Nih. Nah, itu burung, sejenis burung mungkin pemakan ikan ataupun apa ya. Nah, ini lihat, ini sampai dekat nih. Ini burung apa Pak yang ini Pak? Itu burung-burung yang dekat itu. Eta burung yang dekat-dekat ke kali dah. Yang kayak walet. Hah? Nggak kedengeran. Iya kayak walet. Nah, kita berdiri di mana? Kita ini seperti nampaknya berdiri di tempat sedimentasi dari sungai ya, karena ada belokan. Ini kita lihat. Ini ada belokan, dan umumnya memang ketika sungai membelok dia akan membentuk sedimentasi. Itu di sana kita lihat ada ada batu-batu yang terkumpul di sana karena belok ya sungainya. Ini. Nah, dia tersedimentasi ataupun kita lihat ini juga terlihat seperti sedimentasi ya. Atau apa ya? Sedimentasi bahasa lainnya pengendapan ya. Ini pengendapan. Nah, ada di sana ada mungkin kandang ya, itu kandang dari PB tuh, dari bagian PB. Wow, Palu sampai buka baju tuh. Topinya sampai dibuka. Coba kita dekati itu air terjun itu. Anggap aja virtual touring. Touring virtual. Di salah satu sudut keindahan Indonesia, sekaligus sebagian ada pencemarannya. Neng. Inilah wajah sungai di Indonesia, di Jawa Barat, di Bogor. Dia menampakkan keindahan yang bagus ya. Tapi keprihatinan kita juga karena berbagai, Mam, ini dong Mam. Ayo biar bisa ngomong. Udah, madarin kau. Tunggu dulu bentar. Rapi dulu. Nah guys, sini sungai. Nah, tadi begini. Ayo di situ. Ini mau. Mama dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita sedang mengagumi salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sungai ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di surga nanti ada sungai-sungai yang mengalir ya. Mudah-mudahan menguatkan kita betapa lemahnya kita dan betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ada di Sungai Cisadane, dan di sana ada pertemuan antara Sungai Cisadane dengan Sungai Cideng. Ya, di sana jadi ada sejenis muara di sana ya. Di sini kita sedang mencoba mencari ikan dengan cara-cara yang dibolehkan ya, karena mencari ikan tidak boleh dengan dua hal.
biasanya ada ledakan, dan ada yang dengan racun ya. Nah, kita pakai jala aja di sini. Nah, di sini kita lihat bentuk sungai yang ya indah lah. Walaupun akhirnya dikotori juga dengan tangan-tangan manusia, dilemparkan apa? Dilemparkan sampah di sini ya. Sangat Bahaya. sebenarnya berbahaya dan merugikan lingkungan. Dan Allah memerintahkan untuk kita wala tufsiduna fil ard. Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi ya. Kalau bisa kita rawat, kita atur, kita tata, karena sampah juga termasuk bagian yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ya. Mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala menanya nanti, itu sampah dibuang ke sungai, beling dibuang sungai, kalau kena orang gimana nanti? Gitu ya, mudah-mudahan kita terus bekerja, beramal soleh insya Allah. Apapun yang kita lakukan untuk mencari rizki, untuk mencari ilmu ya, dan mencari hubungan, itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi? Ya. Sini dulu ya. Oh, sini dulu. Nah, ini sangat indah sekali tempatnya. Dingin ya? Ah, itu lihat ada sampah juga di situ. Ya. Ada bunyi suara-suara burung di sini ya. Memang sekeliling sungai ini memang masih sejuk ya, masih bagus, banyak vegetasinya. Sini Mam, kita lihat lagi Mam. Wah, ternyata Paulus pindah lokasi ke sana dia. Ke sana dia pindah lokasi. Jauh di sana dia. Pindah lokasi. Ya. Ini teman-teman lihat di antara apa namanya? Rumput-rumput ini tetap ada sampah-sampah ya. Ayo ke situ ya. Oh, hati-hati ya, di sini mungkin banyak beling. Pelan-pelan. Beling. Kok beling tuh? Hati-hati ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Nampaknya belum berhasil Paulus nih. Mulai ke sana dia. Mam, ayo pelan-pelan Mam. Ini. Ah, itu dilempar lagi. Iya, coba kita lihat, deketin dikit. Itu sejenis air terjun ya, yang tadi. Nah, ini sebenarnya kalau menurut teori ya, cekungan seperti ini banyak didiami oleh hewan termasuk ikan. Tapi nampaknya manusia lebih canggih. Dia tahu di sini banyak ini mungkin diobat ataupun dirusak lah ya. Memang bagusnya ketika kita menyusuri sungai ini dalam suasana cerah ya. Ini lihat suasananya cerah. Karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi air bah ya. Biasanya di sore hari kalau di Bogor kecenderungannya ya. Sore dan malam hari, karena hujan cenderung di sore dan malam hari. Tadi yang di sini yang kita lihat ada biawak ya. Ah, di sini tadi kita lihat ada biawak bergerak-gerak dia. Biawak adalah sejenis reptil yang sebagian orang menghalalkan ya. Karena disetarakan dengan dab. Ya. Sini aja Mam, kamu jangan kemana-mana. Belum ketemu ya? Di sebelah sini nggak ada Pak, di air yang kayak gini. Wah, ada ikan sapu-sapu.
Nanti. Sebenarnya mencari ikan di tempat seperti ini sehat ya. Artinya matahari menyinari kita, kemudian kita bergerak. Udara juga masih lumayan bersih lah. Walaupun kalau kita lihat di bawah masih ada sampah-sampah ya. Nah, ini juga ada air terjun kecil juga ya. Di atas tuh terlihat ada aliran air ya, ada daun singkong, pohon singkong ya. Di pinggir sungai ini karena dia cenderung cenderung keras ya. Itu ternyata di atasnya ada jagung segala itu ya kita lihat. Ini pohon seri nampaknya ini. Iya. Pohon seri, di sana ada nangka ya, di sana ada pohon petai. Ya, petai. Tadi juga ternyata Pak Lus menemukan ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu. Kalau ada 4 orang lah enak. Apa Pak? Karena jalannya 4 orang. Jadi dia ke Uber. Oh, ke Uber ya? Ubek. Oh, Pak, itu. Hah? Oh, ada ikan sapu-sapu. Ya udah. Wah, ini kayaknya tenang Pak di sebelah sini ya airnya ya. Oke. Nah, tuh lihat. Itu gaya memegang jala juga perlu pelajaran itu deh. Ikan kita tahu adalah makhluk yang halal kita makan ketika dia pun jadi bangkai, ya. Ada 2 yang halal. Satu diantaranya ikan, satu diantara lain adalah belalang, ya. Itu boleh dimakan ketika sudah jadi bangkai. Kalau di Al-Quran disebutkan lahman torian, ya. Di laut itu kita bisa memakan daging yang tawar, tidak asin ya. Kalau ada ikan asin itu setelah di atas dia namanya ikan asin, ditambahin garam. Sementara Allah membuat ikan itu tetap tawar dagingnya dan enak dimakannya. Itu salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ada bentuk dari proses osmosis ya, difusi di situ. Wah, enak bener tuh sambil mandi. Oh, ini dia ikan sapu-sapunya nih. Pak, ikan sapu-sapunya dibuang situ lagi ya. Sini. Ini pelan-pelan. Kamu kok nggak pakai sendal? Sendalnya mana? Pakai sendalnya. Pelan-pelan. Nggak hilang. Hati-hati kamu pegang ekornya. Ini ikan sapu-sapu. Nah, tuh ikan sapu-sapu. Tuh. Nah, itu. Biasa. Nah, itu ikan sapu-sapu. Kita buang lagi karena dia tidak kita manfaatkan. Walaupun ada yang Dipegang bututnya nggak apa-apa. iya bawa mudunya. Pelan-pelan. Nah, itu pegang. Ayo. Wow, ikan sapu-sapu lagi. Itu dapat ikan sapu-sapu. Lalu dapat ikan sapu-sapu lagi. Besar tuh ikan sapu-sapu. Coba lihat. Wah, itu besar. Sebenarnya bisa Pak cuma diolah. Diolahnya repot. Lemparin aja lah Pak. Silakan. Nah. Ini yang ininya dia buang. Mana? Oh, ya udah. Ya, ini di Kali Cisadane. Kembali lagi. Nah, itu. Ternyata baru dapat ikan sapu-sapu kita ini. Mudah-mudahan nanti ada sedikit rezeki. Bukan sedikit, kalau bisa banyak ya. Minta sama Allah.
ini juga bagian dari hiburan ya, hiburan karena hiburan cukup seperti ini ya, nggak terlalu banyak membutuhkan sumber daya, tapi kita senang ya. Jadi sebenarnya hiburan itu tidak salah, yang salah adalah memilih hiburan yang salah. Oke, Pak Alus berusaha lagi, sudah lemparan yang keberapa kali ini, dan ternyata dapat ikan sapu-sapu. Kembali lagi ke kolamnya ini, Pak. Wah, ini kita lihat. Ayo, Bang. Hah? Oh, diintip. Oh, jadi ada ininya juga dia. Ada strateginya juga. Kira-kira ada timbulan itu ya, bentuk mungkin ini ikan dia bisa datang. Karena siang hari, nah itu kan Pak, no, tuh kan, itu kayaknya biawak tuh Pak yang dekat bambu, dekat bambu. Biawak dekat bambu tuh tadi saya lihat. Ada Kang Yogi. Apa kabar Kang Yogi? Mudah-mudahan saya semua ya. Usaha lancar insya Allah. Yang sabar, nih kita sedang sembari mengagumi ciptaan Allah berupa nikmat sungai. Kita juga berusaha mencari ikan. Mudah-mudahan. Ini sungai Cisadane ya. Yang membelah kota Tangerang. Lagi di mana nih Kang Yogi nih? Ah, itu dia. Lemparannya cukup sempurna, hampir bulat. Karena lingkaran bulat itu menunjukkan luas yang semakin banyak ya. Dengan luasan yang banyak diharapkan ikan yang terperangkap pun banyak. Ternyata menjala itu perlu teknik. Selain mengetahui kira-kira ada di mana ikannya, dan dia juga harus mau turun ke bawah. Nah, kalau nyangkut ataupun kalau mencari atau mengusir ikan-ikan dari bau batu ya. Aduh, saya menemukan sesuatu nih. Nah, teman-teman tahu mungkin apa ini? Ah, ini batang bebeletokan. Ya. Harus ini aja ya. Nanti bambunya gimana? Dicuci weh. Bambunya? Nanti cari ini. Ini ada batang bebeletokan. Banyak ya ini, coba kita lihat nih jenis-jenis sampah nih. Banyak styrofoam. Ada bambu, ada bekas-bekas apa? Yang sabar. Mencari ikan juga butuh kesabaran. Jadi bikin perahu dari styrofoam aja dia. Boleh, bikin lah. Kita lihat di ketinggian. Hati-hati kalau teman-teman mau kemari ini tetap pakai sendal ya. Karena khawatir ada beling atau paku apa ya. Ya seperti inilah potret sungai di Indonesia. Potret sungai di Indonesia yang sebenarnya ciamik, bagus-bagus ya. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini indah sekali tempatnya. Ya. Kita bisa duduk di sini. Coba lihat ya. Yang terbawa banjir ternyata banyak sekali pasir, plastik styrofoam ya. Termasuk sendal, sepatu juga dibuang di sungai. Tentunya memang kita sebagai manusia perlu memikirkan jangan sampai sungai yang indah ini yang jadi sarana air di banyak masyarakat terkotori oleh limbah-limbah. Ini di Bogor teman-teman. Jadi terbayang oleh kita kalau di daerah Tangerang, daerah kota sana, bagaimana sungai-sungai yang dipenuhi oleh sampah. Dari hulunya saja seperti ini ya.
Oke, kita lihat lagi. Anggap aja virtual tourism. Ternyata ada bunga cantik juga ya di sini, berwarna pink. Bagian dari kekayaan apa? Alam Indonesia. Kalau kita perhatikan, nah di sini ketika dia tergenang tetap ada air, tetap ada encul lah kalau kita lihat jentik nyamuk ya. Nih. Ya. Oke, ternyata Pak Alus sedang bergerak ke tempat yang berbeda lagi. Masih berusaha juga untuk mencari ikan ya. Ada suara-suara gemuruh, memang di sana ada batu-batuan yang diterpa air ya. Suara gemuruh. Kalau sedang banjir semakin keras suara gemuruhnya. Oh, Halus mencoba ke tempat yang mungkin lebih deras ya. Dan memang ikan yang lebih deras tuh di air deras dia cenderung lebih. Mam nanti dulu mam sini aja dulu. Ini saya nggak tahu nih apakah di sini aja mam ya. Apakah kayu ini terbawa oleh banjir atau memang sengaja dipotong? Ah, ternyata Paulus mencari yang lebih deras. Sampai harus turun ke bawah ke tempat yang lebih deras, Paulus. Ini saya duduk di kayu yang mungkin terbawa ya. Terbawa oleh itu lihat Paulus memang berani ya. Ini butuh keahlian khusus ya, karena harus berani juga untuk berenang ya. Dan memang Paulus termasuk berani, sampai ular pun dia berani. Berapa kali rumah kita diambil, ada ular diambil oleh Paulus. Oh ya teman-teman, menanyakan kabar saya bagaimana suasana pandemi di kota teman-teman. Ya pastilah yang ada di rumah, yang tidak sempat kemana-mana, sangat jenuh ya. Ya mudah-mudahan ini membangkitkan semangat teman-teman lagi. Itu dapat lagi, itu ada sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu lagi malu. Ini kita lihat ada ikan sapu-sapu lagi. Pak, jangan dibuang situ Pak, biarin aja ke sungai. Nanti dia jatuh. Jatuh nggak? Awas sama mama. Iya sudah. Iya ada ikan sapu-sapu. Dapat ikan juga, tapi ikan sapu-sapu. Berarti memang bertahan ya dia di arus deras tuh ikan sapu-sapu tuh. Makanya benar ikan sapu-sapu disebut sebagai ikan apa? Dia kan ini mam apa ngambilin lumut-lumut gitu, makanin lumut-lumut gitu. Wah Paulus makin jauh. Kita bertahan di sini karena memang agak curam. Hah? Ini mah di bawah. Semakin di sana Paulus ya.
Coba lihat lagi. Di balik-balik batu ini berkemungkinan tetap ada ikannya. Ikan ataupun udang ya. Bahkan hewan seperti biawak pun suka juga di batu-batu di sini. Jenis-jenis rumput yang ada di sini memang bermacam-macam ya. Di sini juga coba kita lihat. Di pinggir sungai ini ada bunga-bunga yang dimasukkan apa? Sampai ada hewan ya, termasuk apa itu? Kadal atau apa itu bergerak-gerak ke sana. Ada juga lebah tadi kita lihat. Ada pohon yang berduri ya. Nah, itu di sana lalu ini ada bunga-bunga cantik ini. Ini ada bunga cantik berwarna pink ya. Indah sekali ini. Ah, ini bunganya. Bunga pinggir kali nih. Wah, sudah sampai sana lalu. Ini jenis polong-polongan ya. Ini jenis polong-polongan, bunganya juga berwarna pink. Nah, itu Paulus sampai ke sana. Di sini juga ada papatong ya, ataupun capung. Capung ya. Jadi berbagai jenis hewan yang bergantung terhadap keberadaan air sungai ini ya. Ini ada jenis polong-polongan. Sembari ikut merasakan lah teman-teman. Nah, ini jenis polong. Di beberapa polong ini di tempatnya juga ada hewan seperti semut ya. Ada juga bunga kuning ya. Sana lihat, kita lihat ada bunga berwarna kuning. Coba dicek lagi. Nah, ini ya, ada jenis bunga-bungaan tadi. Ada juga bunga yang kita kenal nih, seperti putri malu ya. Ada Paulus. Berhasil. Alhamdulillah. Ada satu buah ikan, seekor ikan kelihatannya ini. Alhamdulillah. Wah, memang perlu perjuangan ya untuk dapat ikan ini. Dan memang rasanya enak ya. Kalau kita goreng itu memang alami sekali dia. Nah, teman-teman bisa merasakan bagaimana indahnya alam Indonesia yang Allah ciptakan ini ya. Lihat, indah sekali tempatnya. Dikotori juga oleh perbuatan manusia ya. Kita lihat apa ikan yang didapat oleh Paulus nih. Alhamdulillah. Oh, itu dia di tangannya, coba kita lihat ya. Ternyata ikan regis. Teman-teman, alhamdulillah. Oh, yang itu. Ikan regis. Coba kita lihat lagi ikan regis. Ya, nanti kita lihat tuh bahasa Latinnya apa regis itu. Alhamdulillah dapat ikan regis. Nah, ditaruh di situ aja, Pak. Coba lihat. Oke, ikan regis. Taruh apa? Di situ aja. Taruh aja, biar dia situ nanti dia ini. Ya. Ini ikan regis. Coba liatin, Mam, ke sini, Mam. Coba liatin. Alhamdulillah. Ini namanya jenis ikan regis. Coba saya ini deketin. Mam, tangannya. Nah, ini ikan regis ya. Dia sejenis tawes ya, Pak ya? Kalau sejenis tawes ya.
Jenis tahu. Dan dia tulangnya banyak ya Pak ya ini? Iya. Tulangnya banyak. Biasanya kalau sama istri ini di apa di presto ya, atau di apa? Digoreng kering ya. Udah biar aja situ. Oke. Itu ngapain Palus? Talinya putus, tali kantongnya. Oh, ada tali yang putus. Pas. Ini perlu ini juga ya karena atas ini perlu keahlian juga. Ini Palus sebagai penduduk asli Gunung Letik. Sejak kecil mungkin dia sudah main di kali ini. Bisa berenang, ngangon di sini malah ya. Oh, seberang. Wah, malah ke nyebrang ya. Gangon kambing apa kebo Pak dulu Pak? Kebo ya? Wah, Mam senang banget tuh. Dapat ikan. Mam, bilang apa Pak Lus? Karena aku bisa lagi. Ternyata Pak Lus mencoba lagi nih. Ayo teman-teman, kita bisa lihat. Nah, itu juga diangkat juga itu rantai-rantainya itu ya. Kenapa? Nyangkut ya? Wah, itu apa tuh, Pak? Bu. Biasanya ikan kan tuh ada blebeb-blebeb. Nah, itu kita dengar suara burung perenjak tuh Pak ya. Nah, itu ada, coba mungkin teman-teman dengar itu suara burung perenjak ya. Nampaknya di sini, jadi banyak jenis burung. Ada perenjak di sini, tadi ada sejenis walet ya. Sri gunting atau apa namanya itu? Kifinis ya? Kafinis ya? Ah, itu kafinis tadi itu. Itu yang suka ke, dia emang makan ikan Pak? Oh, berarti yang banyak burung kafinisnya banyak ikan dong Pak di sana? Cuma deras ya itu Pak ya? Hah? Buat apa busa? Buat apa? Capung juga? Oh, kafinis itu capung ya? Biasanya burung kafinis itu jadi hamanya sarang burung walet ya Pak ya? Ya. Tapi saya nggak ngerti juga tuh liurnya. Kenapa lama begitu Pak? Kok lama? Oh, sapu-sapu. Kayaknya sapu-sapu lagi. Zong. Oh, sapu-sapu banyak ya? Biawak juga banyak ya di sini Pak. Seneng nggak, Om? Seneng nggak? Seneng ya? Bilang apa sama Pak Lus? Makasih Pak Lus. Ah, itu dia dapat sapu-sapu lagi. Coba lihat. Oh, besar sapu-sapunya. Ah, itu. Sebenarnya bisa dibikin itu, Pak. Abon, Pak. Dulu saya pernah buat tuh, Pak. Abon ikan sapu-sapu. Diseset ininya ya. Iya, direbus dulu jadi dia ngoplok gitu, Pak. Buang ke sungai sana, Dek. Coba lihat ini, ada ikan sapu-sapu.
Seru. Seru guys. Awas tajam. Awas. Iya. Awas pelan-pelan, pelan-pelan saja. Lempar ke kali sebelah sana supaya tidak nyangkut ke jalannya Palus lagi. Coba dilihatin di sini. Lihat dulu. Jangan ditaruh situ Ya udah. Awas hati-hati. Udah susah. Udah nanti ketika banjir deh. Wah, ada 2 ya. Ada lagi ketemu. Ayo Kak, ini Kak, deh. Diambil deh. Satu. Buang ke sungai. Pencet. Awas. Takut nggak mau? Ya udahlah. Nanti dibuang. Wah, itu sampai harus dibetulin ya. Oke teman-teman, demikian dulu ya. Ini nanti kita lihat lagi, mudah-mudahan dapat lagi ya Palus ya. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.